Mengapa orang Kristen tidak tertarik belajar teologi? Ini perlu dipikirkan. Ya, karena begini, nanti Pak Rekson sudah nanti MTH, lalu jemaatnya tidak tertarik mendengar khotbah-khotbah teologis. Ini ada gap. Ya, kita selesai MTH dengan berapi-api, semangat kita baik, ya sangat-sangat tinggi untuk berteologi ya. Karena kan tidak mungkin yang lain. Seorang hamba Tuhan, saya menyatakan demikian. Seorang hamba Tuhan tidak mungkin melakukan yang lain selain berteologi ya. Ya, tidak mungkin melakukan hal yang lain selain berteologi ya. Doing theology. Nah, tidak ada. Tugas utama seorang pelayan gereja, pelayan Tuhan, selain berteologi. Dan kita kan tidak mungkin berantropologi, bersosiologi, bermatematika, dan berlogika saja. Berantropologi, berfisik, apalah. Ilmu-ilmu yang umumnya orang kenal, orang akui. Tidak mungkin. Pastilah sebagaimana yang kita pelajari kemarin hari, kita tidak menafikan bagaimana kita harus bersains, berfilosofi, tetapi science and filosofi terpisah dengan teologi. Hasilnya seperti gambaran dunia sekarang ini. Keadaan dunia sekarang ini juga, selain kemarin hari kita membahas, sangat banyak dipengaruhi, disebabkan karena kekristenan, tapi juga ada karena spirit zaman. Adanya cara pandang dunia yang menguasai penduduk atau masyarakat dunia. Sehingga keadaan dunia seperti ini. Makin bertambah tahun, abad, dunia bukan semakin baik. Dunia yang saya masukkan ini lebih banyak berkenaan dengan manusia. Bukan dunia hewan, dunia botani, dunia teknologi. Tapi dunia sebenarnya itu manusia. Kalau mau bicara sebenarnya yang namanya dunia ini apa? Ya manusia di seluruh dunia. Karena pemeran utama dunia ini adalah manusia. Tokoh utama dunia ini manusia. Pengelola dunia ini manusia. Dan dunia ini untuk manusia. Ya. Jadi itu yang saya tekankan. Nah, sekarang mengapa orang Kristen tidak tertarik belajar teologi? Bahkan miris, lebih menyedihkan lagi, para pelayan gereja tidak tertarik belajar teologi. Mereka bahkan mencurigai teologi itu menghambat pekerjaan Roh Kudus. Ada sejumlah orang yang berpendapat bahwa teologi itu hanya untuk kelompok-kelompok atau untuk orang-orang tertentu. Sedangkan mereka berpendapat bahwa Allah bisa memakai alatnya, manusia sebagai alatnya, sekalipun bodoh, sekalipun tak berpendidikan. Lalu mereka mulai memberikan argumentasi seperti Petrus nggak sekolah, murid-murid Tuhanis tidak sekolah. Saya pikir pendapat ini pendapat yang memalukan. Kalau lihat tradisi Yahudi, Petrus, Andreas, dan murid-murid yang lain adalah orang-orang yang belajar. Memang mereka, profesi mereka nelayan. Tetapi mereka tidak dapat dikatakan bahwa mereka bukan orang-orang yang pernah belajar. Apalagi dalam setting Yahudi, hampir tidak ada orang Yahudi tanpa belajar.
Dan bait Allah adalah pusat pembelajaran setiap orang Yahudi. Dan secara khusus juga, selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus mengajar secara khusus murid-muridnya. Jadi sangatlah menyedihkan dan memalukan orang berpendapat bahwa Petrus dan murid-murid yang lain tidak berpendidikan. No, mereka sangat berpendidikan. Keliru itu. Mereka sangat berpendidikan. Sekali lagi dengan background orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mungkin tidak berpendidikan. Karena sejak anak-anak, ya remaja sampai dewasa, mereka ada kurikulum dalam pendidikan Torah, pendidikan Jewish people, masyarakat Yahudi. Nah, waktu mereka mengikuti Yesus Kristus at least 3 tahun, sekitar 3 tahun lebih, mereka pun every day belajar di bawah kaki Tuhan. Siapa bilang mereka tidak berpendidikan? Memang profesi mereka adalah profesi sebagai nelayan. Ya, ada juga yang bukan nelayan. Ya, Matius, yang lain, Yohanes. Mereka semua menurut saya mereka berpendidikan. Dan mereka belajar teologi kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang mengapa orang Kristen, bahkan pelayan gereja, tidak begitu tertarik dengan teologi? Saya mengajak kita menyimak mitos-mitos tentang teologi dulu. Mengapa orang tidak tertarik belajar teologi? Karena kemungkinan besar mereka dipengaruhi mitos-mitos. Ya, mari kita mulai. Kita baca Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Wah, menarik. Berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Menurut saya, Roma 12 ayat 3 ini adalah satu dorongan Paulus untuk orang percaya berteologi. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, berpikir pantas, berpikir sesuai, menurut ukuran iman. Berpikir menurut ukuran iman. Ya. Inilah. Dan jangan lupa, iman itu dikaruniai. Iman itu bukan produksi manusia. Iman itu bukan hasil pertimbangan, hasil keyakinan atau conviction. Bukan. Tetapi hasil confidence, percaya diri. Bukan. Tetapi itu merupakan karunia Allah. Ya, itulah saya sengaja mengawali pembahasan dengan mengemukakan Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang pada patut kamu pikirkan. Ya, marilah berpikir yang patut. Kata patut ini wajar. Tadi malam saya membahas berpikir rasional itu artinya apa? Berpikir wajar. Berpikir logis itu berpikir wajar. Ya, wajarlah. Hal-hal yang alamiah wajar 2 tambah 2 4. Seorang ibu menyusui anaknya wajar. Seorang ibu menolak untuk menyusui anaknya nggak wajar. Ini namanya nggak logis. Jadi logis itu hukum kewajaran. Dalam hukum kewajaran ini ada hukum alamiahnya. Ya, seperti itu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut, yang layak, yang sesuai, yang wajar. Lalu kontrasnya demikian. Tetapi ada kontras. Hendaklah kamu berpikir demikian rupa. Ya, seperti apa?
kamu harus berpikir seperti apa? Ada ukuran, yaitu ukuran iman. Kalau kita memperhatikan Roma pasal 12 ayat 2, ya, Roma pasal 12 ayat 2, kita ke belakang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Berarti di sini terkait dengan ayat 3, menurut patut berpikir yang begitu rupa, berpikir yang patut yang dimaksudkan adalah berpikir menurut kehendak Allah. Roma pasal 12 ayat 2. Menurut kehendak Allah. Dan itulah teologi. Teologi adalah berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Berteologi artinya berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itulah yang menjadi acuan, menjadi sumber patokan dalam berteologi. Ya. Nah, sayangnya mengapa orang Kristen bahkan pelayan gereja tidak begitu tertarik berteologi atau tidak begitu tertarik mendengar kata teologi, saya sudah alergi. Bahkan ada sejumlah pendeta yang saya dengar baik-baik khotbah mereka. Mereka mewanti-wanti jemaat seperti ini. Hati-hati kalian dengan teologi. Nggak perlu belajar teologi. Belajar saja Alkitab. Ini agak aneh. Karena Alkitab hanya dapat dipelajari secara teologis. Ya, Alkitab hanya dapat dipelajari secara teologis. Tidak mungkin orang mempelajari Alkitab secara sosiologis, antropologis, filosofis. Tidak mungkin. Biblika ini, Alkitab ini, studi Biblika ini hanya dapat didekati, approach, dipelajari melalui upaya teologis. Ya. Dan kita tidak mungkin membaca Alkitab juga dalam kehampaan. Tidak mungkin. Kita pasti membaca Alkitab dengan konteks di mana kita membaca. Beda. Seorang dewasa yang hanya tamat sekolah dasar dan seorang dewasa yang menyelesaikan studi sarjana ekonomi atau master hukum, pada waktu mereka membaca Alkitab, maka tentulah daya untuk memahami teks itu berbeda. Ya. Walaupun saya mengatakan bahwa latar belakang pendidikan bukanlah hal yang mutlak menjamin seseorang untuk mengerti Alkitab. Tidak. Tapi setidaknya ada kekuatan, ada kebiasaan, ada keterampilan untuk mengerti. True reading, melalui membaca, mempunyai daya lebih kreatif, lebih peka memahami teks-teksnya ketimbang atau dibandingkan dengan yang tidak melewati proses belajar. Nah, itu mari kita simak indikator ketidaktertarikan orang Kristen pada teologi. Apa saja indikatornya? Ya, apa saja indikator orang Kristen tidak tertarik pada teologi? 1. Kurang atau tidak ada buku-buku teologi di rumah-rumah keluarga Kristen dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Mari kita perhatikan di rumah keluarga Kristen. Kalau ada buku di ruang tamu,
atau kalau ada buku di ruang belajar, orang Kristen pada umumnya tentulah buku-buku teologi pada umumnya sangat minim. Sangat minim. Kalaupun ada itu buku-buku renungan, buku-buku devosional, atau buku-buku kesaksian. Itu yang cenderung. Ataupun kalau ada, kemungkinan tidak dibaca. Karena mereka berasumsi, kita kan tidak sekolah teologi ya. Maka kita tidak mungkin mempelajari buku-buku tebal, teologi PL, teologi PB. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, orang Kristen lebih tertarik membaca buku-buku yang membahas mengenai kehidupan yang indah. Wow, buku bagaimana sukses, sukses usaha, bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Ini membaca buku-buku tentang kehidupan yang indah. Bagaimana termasuk bagaimana meningkatkan mutu kesehatan, bagaimana meningkatkan kualitas kerja, kinerja itu. Kalau dibandingkan dengan buku-buku teologi, tidak bisa dipungkiri dari seluruh orang Kristen di dunia, mungkin hanya sedikit orang Kristen yang di rumahnya ada buku-buku bobot teologi. Ya, itu indikasi bahwa memang orang Kristen nggak tertarik teologi. 3. Lebih tertarik dengan khotbah-khotbah dan pengkhotbah yang kaya dengan kesaksian mujizat, kemakmuran hidup, khotbah-khotbah uraian daripada khotbah-khotbah uraian ekspositori biblical dan juga doktrin-doktrin Kristen. Coba kita perhatikan. Berapa persen warga gereja kita yang lebih tertarik khotbah-khotbah tentang practical life, practical sermon, khotbah-khotbah praktis, cara berdoa, cara menang, cara menghadapi kuasa kegelapan, cara menjadi kaya, cara sembuh dari penyakit. Yang coba dibandingkan dengan tema-tema khotbah Allah menjadi manusia. Ya. Lalu tema-tema khotbah doktrinal. Tidak bisa dipungkiri sejumlah survei ataupun penelitian membukakan bahwa memang jemaat tidak tertarik berteologi. Ya. Para pengkhotbah lebih cenderung menyesuaikan khotbahnya dengan kebutuhan jemaat atau keperluan jemaat bagi orang Malaysia. Yaitu khotbah-khotbah yang praktis, petunjuk-petunjuk hidup diberkati, hidup sehat, hidup bahagia, hidup berkelimpahan, tidak kena sakit, tidak kena operasi, tidak sakit, tidak rugi, tidak ditipu. Nah, itu tema-tema begitulah yang disukai oleh jemaat. Ya. Itu menggambarkan bahwa gereja atau jemaat gereja, orang-orang Kristen kurang tertarik dengan teologi. Ya. Yang kelima, sedikitnya peserta seminar yang bertemakan teologi dibandingkan dengan peserta seminar bertemakan counseling, entrepreneurship, keluarga Kristen, pernikahan, bisnis yang diberkati. Ini real. Kalau mau diundang seminar tentang topik-topik misalnya pengampunan, penebusan, pembenaran oleh iman, pengudusan, tema-tema yang sebenarnya juga sangat dekat sekali dengan kehidupan orang percaya, tapi pasti kurang diminati ketimbang tema-tema yang saya katakan yang langsung menyentuh pada keperluan hari-hari. Orang sakit disembuhkan, orang miskin jadi kaya, orang bodoh jadi pandai. Yang begitu, yang sifatnya instan jadi. Ya, itulah indikasi yang kelima.
Yang keenam, berapa banyak gereja yang secara berkesinambungan mengadakan pemahaman Alkitab? Dan berapa banyak jemaat yang hadir pada kegiatan pemahaman Alkitab yang diadakan secara berkesinambungan atau terus-menerus, secara teratur? Kesaksian banyak pendeta mengatakan sulit, Pak Stefri. Hanya pertemuan pertama dan kedua pemahaman Alkitab jemaat banyak. Setelah itu juga hilang, tidak muncul. Boleh jadi karena memang penyajiannya nggak menarik. Tapi yang sangat kuat oleh karena memang orang Kristen pada umumnya ini tidak tertarik dengan teologi. Orang Kristen pada umumnya memang nggak suka teologi. Ya. Mengapa? Karena di mata orang Kristen pada umumnya tidak ada keindahan pada teologi. Bahkan mereka berpendapat, bahkan juga sejumlah pelayan gereja pun sendiri menyatakan bahwa teologi itu nggak ada apa-apa. Teologi itu nggak penting. Teologi itu nggak perlu ada dalam gereja. Nah, maka saya mengatakan demikian. Satu pertanyaan, mengapa keindahan teologi menjadi pudar dan hilang? Bapak-Ibu sekalian, bukan karena teologi itu sendiri, melainkan karena teolognya yang menyebabkan teologi kehilangan daya tarik. Kenapa? Para teolog sendiri menyembunyikan keindahan teologi itu di antara argumentasi akademis yang semata-mata akademis. Para teolog menyimpan keindahan teologi dalam rumusan-rumusan teoritis belaka. Tidak dipahami, sulit dipahami jemaat, dan tidak menjawab keperluan jemaat. Maka teologi semakin jauh dari jemaat. Karena karena kekurangan daripada para pelayan gereja yang tidak tertarik atau tidak memiliki hasrat dan dorongan untuk berteologi semestinya sesungguhnya sampai pada hal-hal yang praktis. Dan teologi itu sebenarnya sangat mudah dipahami. Hanya bahasa orang itulah yang membuat teologi itu sulit dipahami. Ya. Jadi poin pertama, keindahan teologi itu pudar dan hilang karena ulah para pelayan gereja, apalagi mereka yang sombong-sombong, master doktor, lalu khotbah main-main kalimat-kalimat yang tingginya setinggi langit. Dia merasa dia seorang master, seorang doktor, maka penjelasannya rumit sekali, sukar dipahami orang. Itu kesalahan para pelayan yang menurut saya nggak ngerti teologi, walaupun dia doktor teologi, tapi nggak ngerti teologi karena teologi itu nanti saya terangkan sebentar. Ya, nanti teologi itu tidak hanya berbicara mengenai pemahaman, tapi juga mengenai pengalaman yang mempengaruhi perilaku kehidupan tiap-tiap saat dimanapun kita berada. Doing theology itu tidak hanya pada level worship, ibadah, pada level-level formal meeting, ibadah yang formal, tapi dalam kehidupan praktis yang informal, non formal sekalipun. 2. Keindahan teologi semakin hilang karena dirusak oleh karakter tidak sopan dan perilaku buruk dari para teolog yang hidup tidak bersesuaian dengan teologianya. Dia bicara teologi, wow, indah. Tetapi si pembicara ini kelakuannya buruk. Ya. Kelakuannya buruk. Padahal sebenarnya teologi itu indah dan mestinya pertama memperindah kelakuan, memperindah pribadi pengkhotbah, memperindah pribadi pelayan gereja. Barulah nampak pada pelayanan yang indah. Tidak ada pelayanan yang indah tanpa teologi. Bukan sedikit teolog yang menyebabkan
jemaat meremehkan teologi karena orang-orang yang sering menyebut teologi namun dangkal. Ya. Karena dia sering bicara teologi ini saya mau khotbah tentang teologi, tapi lebih banyak muatan praktis yang lebih ke aplikasi sehingga jemaat mencermati, kok teologi kok dangkal-dangkal ya, hanya berisi petunjuk-petunjuk teknis. Lagi pula penyajian khotbahnya tidak teratur, tidak konsisten, tidak sistematis, tidak logis, tidak menarik. Maka teologi semakin jauh dari jemaat. Ini yang kita harus perhatikan. 4. Bukan sedikit teolog atau pendeta yang semakin membuat jemaat meremehkan teologi karena mereka menyajikan teologi yang telah kehilangan keindahannya. Telah kehilangan keunikannya. Sesuatu yang spesial. The beauty. Sudah hilang keindahan teologi. Keindahan Tuhan. Seperti yang kita tahu bersama mengenai pluralisme agama. Teologi liberal. Syarat dengan ilmu-ilmu sosial. Yang telah kehilangan giginya. Telah kehilangan kecantikannya. Keunikannya telah hilang. Maka hanya hambar atau tawar. Ya, dan jemaat mencermati teologi pendeta itu tawar, nggak ada rasa, tidak ada warna. Nah, jemaat lebih mengagumi filosofi hidup orang-orang yang berhasil di dunia, seperti yang nampak orang-orang yang berhasil nampak di televisi, YouTube, buku-buku, dan mereka lebih suka mendengar ceramah seminar tokoh-tokoh yang kelihatannya berhasil sebagai motivator. Beberapa mungkin 2 dekade terakhir ini gereja lebih banyak warga gereja, bahkan pelayan gereja lebih suka dan terbuka dengan para motivator daripada para teolog. Ya, karena kecenderungan para motivator memberdayakan potensi manusia dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Bagaimana menjadi berbahagia, bagaimana menjadi untung, bagaimana memimpin, bagaimana maju, bagaimana tidak rugi, bagaimana itu semua teknis, hal-hal teknis yang disukai oleh jemaat. Akhirnya jemaat lebih menyukai hal-hal yang palsu, yang bukan palsu, hal-hal yang tidak sesungguhnya. Teologi yang adalah sesungguhnya tidak disukai oleh jemaat. Sekarang kita melangkah pada lebih mengkerucut lagi, mencermati mitos-mitos ketidaktertarikan orang Kristen pada teologi. Mitos yang pertama, ada pendapat atau anggapan demikian, bahwa teologi itu hanya berkenaan dengan perkara-perkara rohani, perkara sorgawi, perkara gereja. Sedangkan kita juga berurusan dengan tanggung jawab dan tuntutan sosial. Jadi, mari kita memberi perhatian kepada tanggung jawab sosial di mana kita ada. Jangan hanya hal-hal rohani saja, surgawi saja. Nah, sebenarnya ini anggapan yang keliru. Teologi tidak hanya berurusan dengan hal-hal surga, tidak hanya berurusan dengan hal-hal spiritual, dan tidak hanya berurusan dengan hal-hal gereja, walaupun basisnya gereja, melainkan berurusan dengan semua kebenaran Allah yang dinyatakannya secara umum dan khusus yang ada di sekitar setiap manusia. Teologi itu tidak hanya berbicara mengenai hal-hal rohani, iman. Teologi juga berurusan dengan pertanian, peternakan, perikanan,
Teologi juga berurusan dengan bangsa, negara, ideologi. Teologi berurusan dengan manusia, dengan binatang, tumbuhan, tanah. Teologi the land. Teologi dan biologi, teologi dan sosiologi. Jadi mitos ini mitos yang kerdil, mitos yang sempit dan keliru. Yang kedua, teologi yang memang lebih sesuai dengan para pendeta, para pelayan gereja, karena mereka memang belajar atau kuliah teologi. Sedangkan kami, Pak, kami kan jemaat biasa, kaum awam. Maka ya wajarlah kalau kami tidak berteologi. Nah, di sini nampaknya ada pengotakan. Yang berteologi itu yang belajar sarjana, belajar program studi teologi. Yang kemudian menjadi bachelor teologi atau sarjana teologi, atau diploma teologi, atau sarjana atau master teologi. Ini satu kekeliruan. Memang ada orang yang menjadi teolog karena belajar secara fokus-fokus, concernnya itu, perhatiannya penuhnya, fokus studinya teologi. Dan kemudian dia menjadi teolog. Tapi sebenarnya setiap orang Kristen adalah teolog dalam pengertian praktis. Bahwa setiap orang Kristen has a Bible, dan juga setiap orang Kristen didiami Roh Kudus. Sehingga setiap orang Kristen mestinya berteologi. Dari Alkitab diterangi oleh Roh Kudus, menghasilkan pengertian, dibantu dengan penjelasan gereja, kemudian menjadi pengalaman dan menjadi pengalaman kehidupan tiap-tiap hari. Itu. Jadi saya langsung meluruskan mitos-mitos yang jelas tidak patut dan tidak benar. 3. Teologi tidak bersangkut paut dengan urusan atau pekerjaan saya setiap hari, Pak. Saya ini guru matematika, Pak. Saya ini ahli hukum, Pak. Saya ini militer, tentara. Saya ini polisi. Dan tidak berurusan dengan teologi, Pak. Yang penting, Pak, kami berusaha berdoa sebelum bekerja. Nah, kalau Kristennya sedangkal ini, kasihan sekali ya dunia ya. Yang penting kami sebelum bekerja berdoa, Pak. Kalau agama itu hanya urusan sebelum kerja kami berdoa, betapa menyedihkan sekali agama ini. Orang beragama dangkal sekali. Hanya sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum kerja berdoa. Kalau kekristenan hanya seperti itu, sungguh-sungguh menyedihkan. Itu namanya kekristenan kulit. Ya. Kekristenan semestinya harus menjadi tidak hanya mindset saya, tapi menjadi worldview saya. Menjadi worldview saya. Dan saya boleh berkata demikian. Saya ada oleh karena kehendak Kristus, dan saya ada untuk kehendak Kristus. Itulah teologi. Itu sebenarnya orang Kristen. Dan itu yang namanya substansi. Kalau orang Kristen, yang penting, Pak, sebelum bekerja, saya sudah berdoa. Ora et labora. Sangat menyedihkan, kekristenan dangkal sekali. Nah, tidak ada, saya langsung memberikan komentar. Tidak ada kehidupan berkualitas tanpa berteologi. Tidak ada kehidupan yang pantas tanpa berteologi. Kalau mau cari tahu alasan saya, kalau ya coba simak uraian saya sebelum ini, dan kemudian lebih eksplisit uraian saya malam ini selanjutnya dari sekarang. Kalau hidup berkualitas, hidup berkenan kepada Allah adalah hidup berteologi. Ya. Hidup berkenan kepada Allah, hidup berkualitas, hidup penuh
penuh arti, baik dalam bentuk pemikiran, perilaku, tindakan, perbuatan, perasaan, kehendak, itu semua hanya mungkin oleh teologi. Jadi teologi tidak hanya berurusan dengan yang penting saya sudah berdoa, doa sebelum kerja, doa sebelum makan. Dangkal sekali. Ini tradisi atau budaya saja. 4. Ada anggapan menurut saya, anggapannya, saya sebagai majelis gereja, kemajuan gereja tidak ada sangkut pautnya dengan teologi, Pak Stefri. Melainkan dengan kepemimpinan, manajemen, organisasi, fasilitas, program-program pengembangan. Itulah yang betul-betul diperlukan oleh gereja. Gereja perlu uang, gereja perlu organisasi yang baik, gereja perlu pemimpin yang baik, gereja perlu pengelolaan yang baik, bukan teologi ya. Ini pasti penatua yang tidak buka Alkitab. Ini penatua bodoh yang tidak ngerti jadi penatua. Ya, saya sungguh-sungguh marah dengan kebodohan orang seperti ini. Ya, bukan bagi saya kepemimpinan, manajemen itu atau apa saja program itu harus keluar dari Alkitab. Harus dari Alkitab. Maka harus biblical management, harus biblical leadership, harus Christian organization. Harus juga semuanya harus program based on the Bible. Maka kalau orang-orang berkata bahwa kemajuan gereja tidak bergantung pada teologi, tapi bergantung pada pemimpin, kepemimpinan, manajemen, manajer, organisasi, benar-benar duniawi dia. Dan biasa ini adalah penatua yang belum bertobat. Hanya karena mungkin dia manajer bank, hanya mungkin dia orang-orang banyak uang. Mengapa juga orang seperti ini diajak menjadi pemimpin gereja ya? Karena banyak uang. Kesalahan pendeta juga sih. Kenapa pendeta-pendeta mau ajak orang-orang yang beruang atau bersinga-singa, berharimau-harimau? Ya, saya sudah gereja lebih banyak dirusak oleh pemimpin gereja. Sangat sedikit jemaat merusak gereja. Tolong pertimbangkan ini baik-baik. Sangat sedikit jemaat merusak gereja. Yang lebih banyak merusak gereja itu majelis gereja, penatua, penamuda, diakon dan pendeta, pastor. Itu yang paling banyak merusak. Sejarah mengungkapkan, Bapak Ibu, mari kita menoleh ke belakang kepada sejarah pra-reformasi. Pra-reformasi gereja menjadi tempat sarang penyamun. Kenapa? Karena paus, karena para kardinal, karena para pemimpin gereja yang kotor-kotor. Ya. 5. Teologi itu adalah bidang yang sangat lemah dalam hal rasionalitasnya. Karena banyak hal yang tidak rasional di dalamnya. Jadi orang nggak tertarik dengan teologi. Untuk apa berteologi? Banyak hal yang tidak rasional. Saya pikir orang ini memang karena belum tahu teologi, maka hanya dugaan-dugaan. Saya mau mengatakan demikian. Ya. Di dalam teologi tidak ada hal-hal yang namanya irasional. Ya. Di dalam sejauh yang saya tahu dan saya sudah belajar teologi selama 30 tahun. 30 tahun lebih. Mau 35 tahun. Saya tidak menemukan yang irasional dalam teologi. Saya tidak menemukan yang tidak masuk akal dalam Alkitab. Nggak ada. Kalau ada orang Kristen berpendapat bahwa teologi itu tidak begitu akrab dengan rasio, ya karena dia tidak mengerti teologi ya. Nggak ada teologi tanpa rasio. Tapi teologi juga tidak semata-mata rasio. Rasio itu hanya salah satu elemen dalam berteologi. Dalam berteologi yang sangat kuat sumbernya Alkitab, sumbernya Alkitab, lalu aspek-aspek selain rasional, rasio.
juga mendasar iman. Tidak mungkin seorang berteologi tanpa iman. Dan iman itu bukan tidak masuk akal. Tidak. Tidak. Melainkan iman itu melampaui akal. Dan banyak hal-hal yang terkategori iman dan masuk akal. Saya doakan orang sakit, saya minta dia minum obat, dia sembuh. Ini iman dan masuk akal. Kan? Banyak hal yang tidak ada, banyak hal yang serasi. Tetapi saya tidak masukkan rasionalisme, bukan. Ya, oke. Mari lanjut. Kita bahas mitos yang ke-6. Pak, teologi itu hanyalah teori, Pak. Pandangan ilmiah di ruang kuliah itu kan buku-buku, Pak. Itu hanya di mimbar gereja, Pak. Sedangkan, Pak, yang kami perlukan adalah keuangan gereja, jumlah jemaat bertambah banyak, jemaat senang, jemaat puas. Itu yang kami perlukan. Nah, maka saya mengomentari mitos ini. Inilah pikiran iblis. Ya, dengar, hei jemaat, kalau ada jemaat berpikir najis seperti ini, karena ini dia sedang dipakai setan untuk menyampaikan hal-hal yang najis seperti ini. Yang diperlukan gereja, Pak, keuangan gereja, jumlah jemaatnya banyak. Kalau jumlah jemaat banyak kan, Pak, banyak persembahan. Kalau banyak persembahan kan gereja kaya. Kita bisa beli kereta, kalau Malaysia kereta 7. Kita bisa beli apa banyak semua buat organisasi bagus. Ini semua duniawi. Bukan itu maksud Tuhan dengan gereja. Maksud Tuhan dengan gereja itu apa? Ya. Arti gereja dalam kaitannya dengan meaning dan function. Gereja adalah orang-orang yang khusus. Yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum orang itu ada. Yang kemudian menjadi percaya setelah orang itu ada dalam dunia, lahir, dan ditetapkan untuk beroleh anugerah. Gereja itu adalah orang-orang yang beroleh anugerah. Sehingga mereka bisa mengalami penebusan, pengampunan dosa, hidup baru, dan menjadi hidup berarti. Itulah gereja. Kemudian menjadi hidup berarti baru bisa menjadi berperan, beribadah, bersaksi, berkoinonia, bersekutu, dan juga berdiakonia. Itu peran-peran gereja. Diakonia bukan hanya memberikan sembako kepada warga gereja, tapi diakonia yang luas. Bersaksi pun luas. Ya, ibadah pun dalam pengertian persekutuan pun persekutuan yang luas. Dan latria, proskuneo pun dalam pengertian yang bukan yang sempit. Ya, tapi yang sesungguhnya. Nah, inilah sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi Bapak Ibu, PR kita berat sekali. PR kita sangat berat. Untuk menghadapi jemaat-jemaat yang sombong tapi bodoh. Dan bodoh tapi sombong. Itu. Kita menghadapi sudah tidak paham Alkitab, tapi kok memimpin gereja. Apalagi di Sarawak. Paling banyak orang-orang seperti ini. Enggak baca Alkitab. Lalu dipilih jadi penatua, jadi elders, jadi apa. Lalu mau jadi apa? Saya bilang, penipu-penipu, keluar. Enggak perlu penatua. Kalau tidak mempelajari Alkitab. Penatua harus belajar Alkitab. Nah, belajar Alkitab secara teratur adalah dengan cara belajar teologi apa? Kan belajar Alkitab kan punya aturan. Tidak ada cara belajar Alkitab secara bertanggung jawab selain belajar dengan cara berteologi. Nggak mungkin kan belajar Alkitab dengan cara sosiologi, cara psikologi, kan nggak mungkin. Hanya dengan cara berteologi. Nah, maka itu sebelum jadi penatua, sebelum jadi diakon, perlu ikut minimal kursus 3 bulan teologi awam.
Nah, sudah waktunya kita buat studi teologi 3 bulan. Setelah diangkat jadi penatua, baru seminggu sekali, 2 jam ada belajar teologi sepanjang masa. Kalau mau jadi bertanggung jawab. Menurut pengamatan saya, terlalu banyak majelis yang tidak berarti. Ya hanya nama saja. Ya, hanya nama saja. Tidak penuh arti, tidak berarti. Hanya nama majelis gereja, penatua, penamuda, dan apalah. Tapi paling nyambut tamu atau nyambut jemaat ke gereja sama pagi, silakan beribadah. Masa begitu penatua, majelis? Ya, majelis itu orang yang pertama tugasnya itu adalah mempelajari Alkitab. Baru kemudian melayani gereja sesuai dengan Alkitab. Para majelis menjadi pembantu pendeta. Melayani Allah. Masa pendeta belajar teologi, si pembantu nggak belajar teologi? Karena itu konflik yang sering terjadi itu konflik antara majelis dan pendeta. Kenapa? Karena majelis nggak belajar Alkitab, nggak belajar teologi. Dan dia seenaknya buat program ini, dia pandang baik. Dia pandang baik di mata duniawi. Di mata dunia dia pandang baik. Tapi menurut seorang pendeta, no, nggak sesuai Alkitab. Maka konflik. Oke. 7. Teologi anggapan ini, teologi itu hanyalah rumusan-rumusan yang benar di mulut untuk kaum awam. Yang kita perlu adalah hal-hal praktis operasional yang berguna dan berhasil, Pak. Kami perlu hal-hal yang langsung nampak buah-buahnya atau hasilnya. Inilah orang-orang yang pragmatis, yang bisa menghalalkan segala cara-cara. Bisa menghalalkan segala cara. Ya. Bukan sedikit ditemukan praktek-praktek melanggar hukum dalam gereja. Bukan sedikit. Ya, kawin cerai nikah lagi, itu melanggar hukum. Diam-diam. Kemudian urusan-urusan dengan pihak pemerintah setempat juga masih ada yang menggunakan uang. Sogok sana, sogok sini. Tapi berdoanya menangis-menangis di gereja. Haleluya, kami butuh kuasa Allah. Kami perlu kuasa Allah untuk membuka jalan. Kami perlu IMB, izin membangun bangunan gereja. Yang kami sudah tunggu selama 5 tahun. Dan kami berdoa, Tuhan kirim, Tuhan beri IMB. Tapi nyogok juga, bayar juga oknum-oknum yang penipu dan pencuri itu pemerintah ya. Oknum pemerintah yang maling-maling itu loh. Dibayar juga. Jadi mana doanya? Haleluya, haleluya. Doa puasa, nyogok. Kalau saya mau terus terang, jangan tersinggung ya. Nampaknya menurut saya yang lebih banyak tidak bermoral dalam gereja ini, yaitu gereja-gereja yang kelihatannya sangat rohani. Yang ada doa puasanya, ada doa pakai bahasa-bahasa yang lain. Yang sering kata haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tetapi dalam penelitian saya, yang saya tuangkan dalam buku Teologi Kepemimpinan sejak tahun 2015, yang paling banyak melanggar hukum dan berperilaku amoral dalam konteks suka menyogok, menyuap orang atau oknum-oknum. Ini gereja-gereja yang saya sebut gereja-gereja pertobatan itu loh. Istilah mereka itu gereja pertobatan. Tetapi etikanya miskin. Etikanya menyedihkan. Ya. Coba tanyalah gedung-gedung gereja di Batam, di Medan yang berdiri itu, tanya, nyogok enggak? Sogok menyogok enggak? Ya.
Puji Tuhan kalau tidak menyogok oknum-oknum, termasuk pajak-pajak dan sebagainya. 8. Teologi itu Pak sangat rumit. Apalagi istilah-istilahnya banyak yang asing. Belum lagi bahasa Ibrani, Yunani. Pusing saya Pak. Tidak dapat mengerti teologi itu. Memang bukan saya urusannya. Memang teologi itu bukan urusan saya. Tidak. Sebenarnya teologi itu tidak memusingkan. Sederhana. Teologi is a simple. Sederhana. Itu menjadi rumit dan complicated karena para pengajarnya yang tidak kontekstual. Ya, itu jawaban saya. Yang ke-9. Saya tidak tertarik dengan teologi karena saya melihat Pak antara pengetahuan teologi dan perilaku orang-orang yang suka berbicara teologi itu tidak sesuai Pak, dia nggak serasi. Omongannya sangat ideal. Namun kelakuannya sangat mengecewakan Pak. So, I'm not interested in theology. Saya nggak tertarik dengan teologi. Kenapa? Karena teolognya juga buruk. Saya tidak suka teologi Pak, karena setiap kali mulai membaca buku, saya ngantuk Pak. Saya pusing membaca buku teologi, saya pusing Pak. Ya, saat membicarakan teologi, saya pusing. Ada saja gangguan, masalah makin banyak. Setelah saya belajar teologi Pak, waduh, masalah keluarga bertambah Pak. Ada saja orang buat saya marah. Saya semakin jengkel malah. Karena saya justru itu saya mau berhenti. Nggak mau belajar teologi. Karena dengan saya tidak belajar teologi, hidup saya tenang, keluarga pun tenang, di kantor pun tenang, di office tenang maksud saya. Ya, sudahlah. Ini ada pendapat seperti itu Pak. Setiap kali saya buka Alkitab, wah, pasti ada masalah. Nah ini kita harus tahu bahwa kita ada dalam peperangan rohani. Karena berteologi itu pun adalah peperangan rohani. Maka tetap kita berteologi dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan. Berteologi dengan humbleness, ya, bukan dengan keangkuhan. Karena kita juga berteologi dengan sungguh-sungguh depending on God and the Holy Spirit yang membukakan kebenaran teologi dari Alkitab yang kita baca. Jadi memang not because of us, not because of you. Tapi disinilah kita tidak hanya melihat teologi itu sebagai knowledge, sebagai scientific knowledge, tetapi juga sebagai arena peperangan rohani. Nah, akibat orang Kristen tidak tertarik pada teologi, apa yang terjadi? Tidak bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Tidak ada pertumbuhan tanpa teologi. Dengar ini baik-baik Bapak. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa teologi. Sebab tidak ada pertumbuhan tanpa pendidikan dan pengajaran teologi. Stagnansi iman tanpa perkembangan. Kenapa? Karena hanya praise and worship. Praise and worship. Coba simak, saya menyimak sekitar 20 tahun terakhir ini. Saya diundang di gereja-gereja yang sangat mengedepankan praise and worship. Lalu sekian tahun saya kembali dan diundang, saya melihat tidak ada kemajuan. Karena hanya praise and worship. Praise and worship. Tidak, saya harus mengatakan Bapak Ibu, tidak akan ada kemajuan Kristen, iman Kristen, kalau hanya praise and worship. Kemajuan kekristenan dan kemajuan iman Kristen karena teologi, bukan praise and worship. Maka itu coba lihatlah kejenuhan-kejenuhan para worshiper, para pemimpin ibadah mengalami kejenuhan. Bertahun-tahun itu terus. Haleluya, nyanyi, doa, nyanyi. Dan miskin firman. Oh, saya memperhatikan menjadi kebiasaan worship leaders ini. Setelah khotbah, mereka ke belakang, ke tempat, ke bagian konsistori atau di belakang mimbar gereja, di luar, di ruangan sebelah. Saat pendeta khotbah, mereka main handphone, HP, bercanda, tidak dengar firman.
Ini semua entertainer, ini semua ala-ala setan yang hanya pura-pura rohani. Seorang pemimpin ibadah harusnya mengutamakan teologi daripada menyanyi. Karena menyanyi itu ekspresi teologi. Bagaimana orang menyanyi tanpa teologi? Coba Bapak Ibu, apa yang Pak Pastor Perminas dan Pastor Henry pikirkan? Orang menyanyi tanpa berteologi. Orang berdoa tanpa berteologi. Apa yang didoakan? Ya, hanya membaca saja lip service. Tuhan, sebelum kami makan, berkati ya Tuhan. Amin. Begitu aja. Sama semua doa. Doa setan pun sama. Sebelum makan, Tuhan berkati. Amin. Itu doa pun setan begitu. Karena ya sudah jadi lip service, jadi tradisi, jadi budaya saja. Kalau orang berteologi ya, wah kaya sekali dengan pengenalan tentang Allah. Dan pengenalan tentang Allah ini terungkap pada praise and worship. We can sing, we can praise Him because we know Him. Listen to me once again. Kita bisa memuji Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Kita bisa berdoa karena kita bisa mengenal Tuhan yang menjadi kepadanya kita berdoa. Kita bisa bersyukur kepada Dia. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Tanpa mengenal Dia, tidak mungkin kita memuji Dia. Tanpa mengenal Dia, tidak mungkin kita menyembah Dia. Kosong itu artinya. 2. Yang terjadi, yaitu tidak bertumbuh, mengalami kekeringan, kemiskinan rohani. Sekalipun aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan, tetapi sebenarnya hanya profesi. Ya, cobalah teman-teman sekalian di luar kelas ini yang mendengar pengajaran ini di YouTube, cobalah evaluasi diri. Bertahun-tahun Anda, saudara, memimpin ibadah sebagai liturgos, worship leaders, ya, gereja-gereja sekarang menyebutnya worship leaders, dan bertahun-tahun, tapi saudara tidak tertarik baca Alkitab dan tidak tertarik mendalami Alkitab, maka jujurlah, saudara mengalami kejenuhan. Dan akhirnya tugas-tugas memimpin ibadah hanyalah profesi, saudara, bukan panggilan lagi. 3. Tidak memiliki senjata. Apa yang terjadi kalau orang Kristen tidak berteologi? Tidak memiliki senjata di medan perang, sehingga tidak dapat bertahan terhadap serangan, tidak bisa membela imannya, tidak dapat menjawab soalan-soalan doktrin Kristen, teologi dari pihak lain, tidak dapat bertahan dengan serangan ajaran sesat. Kenapa? Karena memang tidak berteologi. Berteologi itu kita masuk ke medan perang dan kita dalam peperangan rohani, peperangan rohani memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat, memerangi pemikiran-pemikiran yang anti Tuhan, memerangi pemikiran-pemikiran yang amoral, memerangi pemikiran-pemikiran yang tidak humanis, yang tidak manusiawi. Kita perangi. Kalau tanpa teologi, ayo, tolong pikirkan, apa yang kita perangi? Kita tidak punya senjata. Ya. 4. Tidak berteologi akan menjadi serupa dengan dunia. Cara pikir, cara hidup. Dan kenyataannya, mimbar-mimbar gereja dipenuhi oleh ilmu-ilmu populer. Psikologi, sosiologi, antropologi, teknologi, kepemimpinan, manajemen. Yang non-biblical. Memenuhi gereja. Sampai gereja menjadi aneh, bukan menjadi serupa Kristus. Menjadi gereja aneh, bahkan gereja yang lebih duniawi. Peran dan pengaruh gereja dalam dunia sangat kecil. Kenapa? Karena tidak berteologi. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, perannya sangat besar dalam dunia kalau dia berteologi. Gereja sangat
besar perannya di dalam dunia, menjadi garam dan terang dunia, itu apabila gereja tersebut berteologi. Ya. Teologia itulah pengaruh dan peran gereja, pengaruh dan peran pelayan-pelayan gereja di tengah-tengah dunia. Kalau hanya aktif bangun gedung gereja, kita buat gedung building yang bagus, mohon maaf. Di negara-negara Arab itu gedung-gedungnya hebat-hebat dibangun. Di Rusia juga dibangun gedung-gedung lebih hebat tanpa doa juga, berdiri gedung-gedung yang luar biasa. Jadi bukan hal yang spesial. Hal yang spesial yaitu apabila seorang pelayan Tuhan berteologi. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang pada umumnya. Dan iblis gentar dengan orang berteologi. Oke. Penutup. Mengapa orang tidak tertarik belajar teologi? Jawabannya, karena ia tidak mengerti arti teologi. Karena dari paparan saya tadi, sampai anggapan-anggapan teologi begini, begitu, karena memang they don't have understanding. Mereka tidak memiliki pengertian tentang teologi yang semestinya seperti apa. Ya, itu persoalannya. Lalu muncul mitos-mitos. Teologi itu begini, teori saja. Teologi itu nggak ada urusan dengan hal-hal sosial, ekonomi. Siapa bilang? Itu namanya tidak paham arti teologi. Mengapa orang tidak begitu mengerti teologi? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Tuhan Yesus, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Teologi adalah satu pengalaman pikiran terbuka sehingga mengerti kitab suci. Jangan salah paham. Kita berteologi demi memahami kitab suci. Bukan kita memahami teologi dengan cara kitab suci, dengan menggunakan kitab suci. Salah, itu terbalik. Seharusnya for the sake of reading the Bible, I study theology. Demi kepentingan membaca Alkitab secara bertanggung jawab, saya belajar teologi. Semestinya demikian. Sekian presentasi saya. Puji Tuhan.